Di video ini kita akan memberikan rekomendasi laptop Ryzen 5 terbaik di bulan Agustus sampai September tahun 2026. Nah, akan ada 5 laptop yang dibahas dan salah satunya ada laptop favoritku yang harganya di 7 jutaan. Ada juga laptop yang cocok banget buat para fotografer dan videografer di harga 9 jutaan kecil. Dan 3 laptop lainnya juga mungkin bakalan cocok buat kebutuhanmu. So, pastikan kalian simak aja videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan ya. Oke, kita langsung aja mulai dari laptop yang pertama. Laptop Ryzen 5 terbaik dibuka oleh Zyrex Detach Pro versi 2. Ini adalah laptop dengan Ryzen 5 paling terjangkau di list video kali ini. Meski begitu, spek yang ditawarkan menurutku tergolong sangat menarik, apalagi untuk kelas harganya di 7 jutaan. Dapur pacunya pakai AMD Ryzen 5 6600H yang ditemani Radeon 660M. RAM-nya juga langsung 16GB DDR5 4800 MHz dengan SSD yang lega 512GB. Terus dia juga udah NVMe Gen 4. Nah, kombinasi ini menghasilkan skor 10.200-an poin di Cinebench R23 dan 3.700-an poin di 3D Mark Firestrike. Nah, dengan skor tersebut, artinya laptop ini udah aman buat menghajar berbagai kegiatan yang agak berat. Mulai dari multitasking, browsing, ngoding, sampai ngedit video di Full HD. Radeon 660M-nya juga masih cukup buat diajak main game. Genshin Impact udah lancar di 60 fps, Valorant di 170 fps, dan Black Myth Wukong masih jalan di 30 fps. Menariknya lagi, opsi upgrade dari laptop ini juga lengkap coy. 2 slot RAM-nya ini bisa kita ganti dan masih ada 1 slot SSD M.2 extra. Kita geser ke bagian layar. Zyrex Detach Pro versi 2 sudah memakai layar IPS 14 inch Full HD dengan brightness 250 nit dan cakupan warna di kisaran 60% sRGB. Memang belum cocok ya buat dipakai editing profesional, tapi kalau buat harian, buat para pekerja kantoran atau buat mahasiswa, layarnya ini menurutku udah tergolong bagus. Bobotnya juga cuma 1,38 kg dengan ketebalan 1,85 cm. Ditambah baterai 60 Wh yang diklaim bisa bertahan sampai 8 jam. Kombinasi ini jadi lumayan menarik ya buat kamu yang sering kerja mobile, baik itu yang sering WFC, keluar kota, ataupun ya kerjanya memang pindah-pindah aja gitu. Terakhir untuk portnya, ada 2 buah USB-C 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, hingga micro SD card reader. Laptop Ryzen 5 terbaik selanjutnya adalah Tecno Megabook T14R. Laptop ini adalah pilihan terbaik buat content creator ataupun fotografer. Soalnya di antara 5 laptop yang kita bahas di video ini, dia adalah laptop yang satu-satunya menggunakan layar 100% sRGB. Ukurannya juga pas, 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahan di 320 nit. Yang nggak kalah menarik, bobot dari laptop ini nggak sampai 1 kg coy. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat asik. Dan tentunya kelebihan ini akan sangat membantu buat kamu yang memang sering kerja di lapangan atau sering kerja dari mana aja. Ringan banget cuy ini. Belum lagi baterai 55 Wh-nya diklaim bisa bertahan hingga 12 jam buat kerja-kerja ringan. Nah, kalau harus kerja yang sedikit lebih berat, performa dari Megabook T14R juga cukup bisa dihandalkan. Dia menggunakan CPU AMD Ryzen 5 7535HS yang dikombinasikan dengan iGPU Radeon 660M. Secara sintetis sendiri, skor Cinebench R23-nya udah tembus 8.800-an poin dan skor 3D Mark Firestrike-nya di 4.000-an poin. Spesifik buat multitasking, RAM dari laptop ini juga udah lega, 16GB LPDDR5 dengan kecepatan mencapai 6400 MHz. Udah gitu SSD-nya lega ya, 512GB dan kenceng juga berkat NVMe Gen 4 yang digunakan. Bahkan laptop ini masih bisa dipakai main game seperti Dota 2 di 83 fps, Wuthering Waves di 32 fps, dan Valorant tembus 162 fps. Nah, soal opsi upgrade, sayangnya RAM-nya ini onboard ya, dan SSD-nya juga cuma bisa kita ganti. Terakhir untuk portnya sih dia agak minimalis ya, tapi lumayan lengkap lah. Ada USB-C, USB-A, HDMI juga masih ada, dan tentunya combo audio jack.
Laptop Ryzen 5 berikutnya adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Kalau kita lihat speknya, laptop ini agak mirip-mirip ya dengan si Zyrex Detach di nomor 1 tadi. Sama-sama pakai Ryzen 5 6600H, Radeon 660M, RAM 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD-nya juga sama-sama 512 GB. Bedanya, performa Axio yang ini sedikit lebih kencang cuy. Di Cinebench R23, Axio bisa menghasilkan skor 10.501 poin, sementara Zyrex kalah tipis ya di 10.217 poin. Nah, untuk sektor grafis bedanya lebih kerasa. Axio mendapatkan skor 4.869 poin, sedangkan Zyrex cuma dapetin 3.747 poin. Selain performa yang sedikit lebih kencang, kelebihan lain yang juga kita dapatkan adalah garansi accidental damage protection dari Axio yang juga nggak ada di Zyrex. Jadi ya bisa dibilang harga 1,5 juta lebih mahal ini buat membayar dua keunggulan tadi, performa dan garansi. Hi-Fi AMD X6 juga bisa diajak gaming. GTA 5 dapetin 30 fps, Red Dead Redemption 2 di 26 fps, dan Black Myth Wukong di 39 fps. Mau upgrade juga masih bisa ya, dimana dua slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti dan ada satu slot SSD tambahan. Kita geser ke bagian layar. Axio Hi-Fi menggunakan layar IPS 14 inch Full HD, refresh rate-nya standar aja di 60Hz, brightness-nya lumayan oke di 350 nits, dan cakupan warnanya di 45% NTSC. Brightness ini lumayan tinggi untuk kelas harganya, meskipun untuk akurasi warna sih ya sayangnya belum oke. Standar aja. Bobotnya juga cuma 1,34 kg dengan ketebalan 1,73 cm. Ditambah baterai 58 Wh dengan klaim pemakaian sekitar 6 jam, laptop ini jadi lumayan enak juga buat kalian yang suka kerja di mana aja. Ya, di bawah-bawah itu masih enak lah. Terakhir untuk portnya, dia udah punya dua USB-C yang udah full function, HDMI 1.4 dan combo audio jack. Laptop Ryzen 5 yang keempat adalah Acer Aspire Lite 15. Ini adalah pilihan laptop dengan performa paling kencang di list video kita kali ini. Semua ini berkat CPU AMD Ryzen 5 8640HS yang ditemani oleh Radeon 760M. Kombinasi ini bisa menghasilkan sekitar 12.600-an poin di Cinebench R23 Multicore. Paling tinggi ya jika kita bandingkan dengan 4 laptop lainnya. Performa grafisnya juga jadi yang paling kencang nih guys, dengan skor 6.037 poin. Jadi selain udah aman buat multitasking, ngoding, dan juga editing, kemampuan gamingnya juga paling menarik di antara 4 laptop lainnya. Main Genshin udah lancar di 40-58 fps, CS2 di 62-75 fps, dan Valorant bisa tembus 134-165 fps. Sayangnya kalau kita ngomongin RAM, si Acer ini agak pas-pasan karena dia masih pakai RAM 8GB DDR5 4800 MHz. Kapasitas segini sebenarnya masih cukup buat penggunaan harian, tapi menurutku sih kurang ideal kalau kalian mau memaksimalkan si Ryzen 5 8640HS-nya. Untungnya sih masih ada satu slot RAM DDR5 tambahan, jadi ya masih bisa di-upgrade lah ke dual channel. Storage bawahnya sendiri udah 512GB SSD NVMe Gen 4, tapi sayangnya dia tersedia cuma satu slot aja. Sehingga kalau kalian mau upgrade storage-nya ini harus mengganti SSD bawaan. Aspire Lite 15 hadir dengan layar lega 15,6 inch IPS Full HD. Layar ini akan terasa lebih lega apalagi buat kamu yang suka buka spreadsheet atau Google Doc dan kegiatan scrolling lainnya. Cuman cakupan warnanya ini masih di 45% NTSC, jadi ya lagi-lagi belum oke buat editing profesional. Soal baterai, kapasitasnya 53 Wh dengan klaim pemakaian hingga 7 jam untuk pemakaian ringan. Terus karena layarnya ini lebih besar, bobotnya juga ikutan lebih berat di kisaran 1,7 kg dengan tebal yang juga di 1,89 cm. Terakhir buat portnya ada USB-C full function, audio jack, hingga Kensington lock.
Laptop Ryzen 5 terbaik kali ini ditutup oleh Lenovo IdeaPad Slim 3. Secara harga, laptop ini adalah salah satu yang paling mahal di list kita. Tapi spek yang ditawarkan kelihatan mirip dengan laptop-laptop nomor 2 yang harganya 9 jutaan kecil. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 7535HS yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 660M. Combo ini sebenarnya cukup kenceng ya. Skornya oke lah ya di 8200-an poin di Cinebench R23 dan 4800-an poin di 3D Mark Firestrike. Cuman yang bikin aku ngerasa kalau laptop ini sedikit kemahalan adalah RAM-nya. Dia masih pakai RAM 8GB DDR5 4800 MHz, yang mana ini agak terasa kurang karena harganya ya udah hampir 10 juta. Ya untungnya masih ada satu slot RAM ekstra sih, meskipun kalau mau 16GB berarti kan tambah duit lagi. Lumayan, harga RAM kan masih mahal ya. Kalau SSD-nya sih bikin seneng karena dia udah punya kapasitas lega di 512GB dan juga udah kenceng nih karena dia pakai NVMe Gen 4. Terus dia juga bisa di-upgrade menjadi dual storage karena masih ada satu slot SSD M.2 ekstra. Buat performa gaming, game-game seperti Genshin dan Valorant tentunya masih aman. Sementara buat main game Cyberpunk ini cuma dapetin 29 FPS dan Red Dead Redemption 2 kurang lebih cuma 27 FPS. Nah, kalau kita ngomongin layar, IdeaPad Slim 3 menurutku sudah membawa layar yang tergolong enak buat dipakai kerja. 14 inch IPS Full HD Plus dengan rasio 16:10. Terus baterainya juga lumayan oke nih, 50 Wh yang bisa tahan kisaran 7 jam kalau dipakai kerja-kerja ringan. Bobotnya pun masih cukup ringan di 1,39 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Terakhir, portnya cukup lengkap dan listnya bisa kalian cek di layar. Yo guys, itu dia 5 laptop Ryzen 5 ya di bulan Agustus sampai September tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian temukan di keranjang YouTube Shopping yang ada di pojokan video atau di deskripsi video. Di sana akan ada harga terupdate, baik itu ketika kalian nonton, misal nanti kalian nontonnya baru akhir tahun 2026 gitu ya. Harga terupdate-nya bisa kalian cek di sana, atau ketika lagi ada promo juga bisa jadi harganya lebih menarik. Biasanya kan promo itu double date ya, 99, 10, 10 ataupun promo gajian. So pastikan cek aja keranjang YouTube Shopping dan temukan harga terbaiknya. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. 3, 5, ya kita akan bahas Ryzen 7. Cuan.